Siang guys, saya Yanto, selamat datang di Gunung Salak, Lembah Darwis, glamping Lembah Darwis. Nah, ini lokasinya. Mas, Mas. Hai guys, selamat datang. Hari ini kita mau mandi di Situ Hyang. Ini adanya di lereng Gunung Salak di Kecamatan Pamijahan. Di lereng Gunung Salak. Oke guys, kita ke dalam. Jalan ke bawahnya lumayan guys. Miss on. Lu nggak kopi ya? Guntur. Tahu. Bawa. Guys, kita udah sampai di Danau Situ Hyang nih. Kita mau santai-santai dulu sebelum mandi. Kita ngopi dulu. Selama ini pengalaman apa yang pernah kamu pernah mendaki gunung lah, pengalaman? Wah, banyak kalau pengalaman hiking. Kita ke gunung, setiap gunung pasti punya pengalaman yang berbeda. Jadi Di setiap gunung. dulu ya, baru kita bercerita di pagi hari ini. Ya. Mantap. Jadi pengalaman apa yang menurut kamu paling berkesan nih? Paling berkesan gunung atau gunung mana itu? banyak sih, karena mendaki gunung itu atau menjalankan apa namanya adventure itu kita bisa melihat karakter orang.
dengan kita mendaki gunung. Mana yang setia kawan, mana yang enggak. Nah, sifat aslinya biasanya keluar. Ada yang dia apa namanya setia kawan, menunggu kawan yang lelah apa segala macem. Ada yang masa bodoh dengan kawannya, meskipun biasanya di kota dia dekat, tapi ketika di gunung, nah sifat aslinya keluar. Tapi dia seperti apa karakternya itu? Ya, karakternya pasti keluar. Nah, setiap perjalanan pasti beda, setiap gunung pasti berbeda. Lalu ambil rokok. Setiap berjalan ke gunung yang udah saya lalui berbeda orang, ya kan? Dengan berbeda rombongan, berbeda orang, berbeda karakter, dan ceritanya pun berbeda-beda. Ada berbeda yang ada sedih ketika ada pernah perjalanan ke Gunung Gede Pangrango. Nah, ketika itu dengan rombongan anak-anak anak-anak sekolah tinggi Institut Darul Quran yang berjumlah kurang lebih 30 orang. Nah, ketika itu jalan 30 orang dan di situ ada 2 orang yang kena hipo. Dia gejala hipotermia. Itu kalau misalkan definisikan bahasa Indonesia kan ya? Bahasa Indonesia itu kedinginan akut. Kedinginan yang akut. Berarti suatu saking dinginnya dong? Saking dinginnya di atas. Karena waktu perjalanan itu kita sempat ditimpa hujan. Ditimpa hujan dari siang, pokoknya dari siang itu hujan. Kurang lebih kalau dari jam 2 itu hujan terus. Kita mulai ditimpa hujan itu dari pos 3 pendakian Gunung Gede Pangrango lewat jalur Putri. Gunung Gede lewat jalur Putri itu di pos 3 sudah mulai hujan tuh. Kita berangkat dari base camp itu pagi sekitar jam 6 atau jam 6:30. Terus sampai pos 3 itu kurang lebih jam 1 atau jam 1 lewat lah tuh. Nah, di situ ditimpa hujan kurang lebih 30 orang. Itu dari mana aja itu? Dari kampus Tisnu, kampus Institut Darul Quran, ya sisanya umum. Karena waktu itu kita sempat buka open trip, open trip pendakian lah bersama mahasiswi dan umum. Nah, sempat tuh ditimpa hujan terus sampai malam. Akhirnya sampai malam itu bahkan sampai maghrib itu Isya kita baru sampai pos 4. Itu sampai Isya itu sampai jam 8 itu baru sampai pos 4. Itu karena saking hujan terus, hujan nggak berhenti terus. Bahkan sampai alun-alun Surya Kencana, alun-alun barat itu kita jam 11 malam. Nah, sayangnya di situ tim advance yang seharusnya situ sudah mendirikan tenda, ternyata dia pun sama terkena gejala hipo. Bahkan kita sempat kehilangan. Ada 4 orang yang kita tugaskan, dia berangkat duluan untuk mendirikan tenda di satu titik di alun-alun Surya Kencana. Nah, setelah sampai kita sana, rombongan sampai, kita cariin, belum ada itu tenda, belum ada kebangun. Saya cariin terus tuh, ya kan, sejauh seluasnya alun-alun Surya Kencana itu kan luas banget dari ujung barat ke ujung timur. Itu kalau kita memandang aja masih jauh banget. Itu kita nggak ketemu tuh nyari. Akhirnya saya jalan dari barat, lari terus, ketemu itu adanya di tengah. Itu nggak bisa apa-apa dia. Itu lagi pada kedinginan. Yang kena yang 2 enggak, yang 2 pemula, yang 2 sudah pernah naik gunung. Cuman baru 1 yang pernah naik Gunung Gede Pangrango. Nah, yang 1 dia udah pernah naik gunung yang lain tapi Gede Pangrango belum. Berarti suasana yang berbeda. Nah, ya yang 3 orang itu kedinginan. Yang 3 orang itu berapa mdpl? Ketinggian Gunung Gede Pangrango kalau gunung gedenya itu 2938. Kalau nggak salah 2938. Kalau puncak Pangrangonya udah nyampe 3001 atau 3010 kalau nggak salah, lupa saya ininya. Nah, itu kan tadi kan yang 2 itu yang kena hipo itu ya.
Yang Nah, kena hipo itu dia udah nggak bisa apa-apa, seperti apa ya? kalau yang tim advance yang mendirikan tenda, dia masih bisa gerak. Nah, Cuma dia udah nggak kuat karena dingin, jadi udah diem. Dia butuh tenda. Nah, yang hipo yang parah itu dua cewek. Nah, dua cewek. Yang satu Rahma, yang satu lagi Gita dari namanya. kampus apa ya? Dari Institut Darul Quran. Nah, itu kalau yang sempat pingsan Gita, yang lebih parah itu Gita. Berarti Bahkan sempat fisiknya pingsan. lemah lah ya? Fisiknya lemah. Emang dari bawah ketika ditimpa hujan, dari bawah masih kuat. Ketika ditimpa hujan itu makin parah. Parahnya ketika ditimpa hujan lama. Itu biasanya pendakian itu sampai surken 9 jam, kita lebih dari 12 jam bahkan lebih dari 12 jam karena hujan terus, kita paksain ke atas. Nah, salahnya itu rombongan itu terlalu banyak res. Oh ya, ini kita perkenalan dulu tuh. Oh iya. Sahabat kita ini perkenalkan nama siapa? Perkenalkan, Perkenalan. saya dipanggil nama Muhammad Nur Muzaki, dipanggil Bang Zaki. Tapi kalau nama di Mapala, kebetulan saya dari Mapala, mahasiswa NU Pecinta Alam dari kampus di Nusantara atau Sanupala. Nah, itu nama lapangan di Mapala namanya Santet. Namanya Atau Santet. bisa panggilnya Bang Santet. Nah, ada cerita lah tentang nama itu. Kita nggak ceritain di sini. Nama santet itu kan identik dengan ilmu-ilmu hitam lah kan, seperti itu. Apa yang melatar belakang sampai ilmu-ilmu nama-nama ilmu hitam, seperti nama santet atau apa? Jadi kalau nama-nama itu keunikan dari angkatan. Per angkatan itu biasanya ada nama-nama unik. Karena angkatan awal itu angkatan mistis. Nah, di Sanupala angkatan pertama itu angkatan mistis. Angkatan mistis kepanjangannya misi rahasia. Nah, jadi mistis, misi rahasianya ya membangun Mapala itu kan gak gampang. Membangun organisasi apalagi yang sekelas Mapala gak gampang. Alhamdulillah sekarang udah berjalan hampir 1 dekade, hampir 10 tahun, sudah angkatan ke-9. Itu kita masih tetap eksis. Tetap eksis. Nah, banyak kampus lain itu yang berjalan cuma 3 tahun atau 4 tahun itu vakum, lalu berjalan lagi. Nah, alhamdulillah kita enggak. Nah, kembali ke nama. Kenapa sih namanya itu? Karena nama angkatan mistis. Nah, nama saya sendiri nggak tahu ya. Saya itu dipanggil sama teman-teman itu Santet. Jadi awalnya cuma bercanda. Ada perempuan satu angkatan dia sering kesurupan. Kalau di kampus itu sore sering kesurupan, dan namanya Dewi Andita. Dia kalau sore di kampus pasti, kalau pulang sore gitu pasti kesurupan. Pasti dia kesurupan kalau sore. Nah, dan anak-anak itu ngelihatnya saya sering yang nyembuhin dia. Oh, gitu. Yang nyembuhin dia. Spiritual juga gitu ya. Bisa dibilang begitulah, padahal nggak pernah belajar. Dukun lagi. Yang sering nyembuhin dia gitu. Oh, Yang sering nyembuhin dia sama yang nyenginin anak-anak lah. Gitu. Nah, tadi kan di kita kampus. dari perjalanan itu tadi yang kena hipo dan perjalanan tadi hampir 12 jam gitu ya. Itu sampai di puncaknya itu berarti malam, sampai jam berapa tuh malam? Sampai di Surya Kencana itu jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Surya Karena- Kencana itu kalau misalnya ini udah berapa lama lagi naik ke atas? Kalau sampai ke puncaknya dari Surya Kencana itu masih 2 jam lagi ke puncak. Lagi. Tapi kita emang ngeresnya kalau di Gunung Gede Pangrango itu semua camp area di di alun-alun Surya Kencana. Karena padang sabana yang luasnya nggak tahu lah berapa hektar, pokoknya dari pandangan dari barat ke timur itu kita nggak bisa ngelihat ujungnya. Itu posnya sampai akhirnya sampai pos berapa ya? Pos 6 Surya Kencana, pos 6. Mentoknya Surya pos Kencana itu pos 6. Surya Kencana di tengah-tengah itu udah pos 6. Ada barat, pos barat, Surya Kencana pos 5-nya barat, pos 6-nya di tengah. Gitu. Kalau ujung timurnya itu udah jalan lewat base camp Salabintana.
Nah, dua temennya ini kan hipo tuh. Itu masih dipaksakan apa gimana? Dia udah dibakar. Ya untungnya ketika dia sampai pingsan, dia sudah sampai di alun-alun barat itu. Dia udah sampai. Ketika sampai, anak-anak lagi sibuk masang tenda. Nah, dia tiba-tiba udah menggigil parah, tiba-tiba langsung jatuh pingsan. Alhamdulillah itu masih tertolong. Kita masih tertolong karena penanganannya kita cepat. Kita tahu teman kita langsung ini, kita langsung tanganin, alhamdulillah sehat lagi. Itu penanganannya seperti biasa penanganan hipotermia di gunung lah, gimana. Berarti banyak pengalamannya di gunung. Banyak itu di Gunung Gede Parango, dan pengalaman mistisnya pun ada. Oh, itu kan pengalaman ya? agak sedih. Nah, ketika pulangnya itu ada namanya Nabila. Nah, ada satu, kita kan berangkat itu cewek 5, sisanya cowok. Nah, sisanya tuh cowok. Nah, yang 5 itu, yang satu Gita itu udah sakit. Gita sama Rahma itu udah kena hipo, udah sakit. Nah, yang satu masih sehat itu namanya Rahma. Namanya Bila. Masih tetap di Gunung Pangrango nih. Masih, itu pas pulangnya, Nah, pas turunnya, pas sampai di pertengahan pos 4, sebelum pos 4, nah itu ada satu rombongan yang kesurupan. Nggak tahu lah rombongan dari mana, bukan rombongan kita. Itu awalnya kesurupan parah. Kan saya sempat videoin tuh, teman-teman saya sempat videoin itu, parah lah gitu kesurupannya, sampai dia gigit jari itu, jarinya sampai berdarah. Coba dipegangin sama teman-temannya itu, teman-temannya mental semua. Wah, ngamuk pengen lari ke bawah segala macam. Akhirnya saya tenangin tuh rombongan. Pas kebetulan saya sampai, saya turun ketemu rombongan, saya tenangin, saya coba iniin lah gitu. Akhirnya bisa tuh, ya kan? Saya coba keluarin, saya coba komunikasi, bisa. Akhirnya bisa saya bawa turun sampai pos 3 gitu. Bisa tuh sampai pos 3, kumat lagi itu, sampai pos 3 kumat lagi. Nah, di pos 3 yang parahnya itu rombongan udah pada ngumpul semua. Nah, itu jadi bukan dia aja yang kesurupan, teman saya yang cewek ini ikutan. Berarti ya, mau berjamaah itu? Ya, ikutan juga. Sampai Ranger juga udah pada inilah, udah pada nolongin segala macem. Akhirnya kita tolongin lah bareng-bareng, pingsan lah yang ini pingsan, yang Rahma juga yang teman saya Rahma juga udah mendingan, udah disembuhin juga, keluar. Akhirnya saya turun lah, saya izin turun sama base camp. Sementara rombongan yang kesurupan pertama itu masih di pos 3. Saya turun lah ke base camp. Nah, belum sampai pos 2, masih di pertengahan pos 3, Rahma kesurupan lagi. Itu Rahma kumat lagi. Nah, ini kan ada pertanyaan kadang mitos. Kalau misalkan mau muncak ke gunung itu, jangan sampai kalau misalkan cewek-cewek itu haid. Ya, itu satu. Ganjil dan nah, sampai bisa kesurupan seperti itu, apakah dampak dari kecapean atau seperti apa ini? Biasanya sih karena capek ya. Satu, capek. Kedua, ketika capek itu kan kurang fokus. Iya. Namanya di gunung itu kan tempat alam gaib ya. Keramat Pak ya. Iya, tempat keramat, tempat yang sakral lah gunung. Rata-rata di Jawa itu gunung itu tempat-tempat sakral. Yang pertama sih jangan hilang fokus. Itu tetap, apalagi yang laki-laki yang sehat, kita perhatiin teman-temannya lah. Jangan egois. Ketika di gunung banyak orang-orang yang hilang atau meninggal di gunung ketika kena hipo. Itu bukan karena kesalahan alam, tapi karena kesalahan kita sendiri sebenarnya. Itu kecerobohan apa gimana? Nah, kecerobohan kita sendiri. Terkadang kita terlalu menyepelekan gunung, meskipun gunung itu pendek atau kita pernah berkali-kali ke sana gitu, tapi tetap aja kita selalu persiapan yang cukup gitu. Jangan sampai menyepelekan gunung lah, meskipun kita udah pernah lah. Alam lah. Itu kan sampai yang kesurupan itu kan sampai ini, terus sampai
bawah itu sebelum turun ke bawah itu udah sepi semua ya. Itu yang Rahma belum. Yang Rahma itu sampai base camp. Oh. Sampai base camp itu Rahma masih kesurupan. Akhirnya sama sesepuh setempat. Sama sesepuh setempat lah yang disembuhkan sama sesepuh setempat. Oke, kita lanjutkan, kita ngopi dulu. Itu cerita di Gunung Gede Parango. Ada lagi cerita menarik lagi di saya mendaki di Gunung Cermai. Rumah ya. Gunung Cermai itu di Cirebon lah. Itu lewatnya itu lewat apa? Lewat jalur Palutungan. Palutungan atau Linggarjatinya? Palutungan. Kalau Palutungan itu kan setahu saya kan begitu. Setahu saya di Palutungan itu jadi jalur trekkingnya itu nggak terlalu curam gitu ya. Beda dengan Linggarjati. Nggak terlalu curam. Jadi untuk dasar atau apa juga masih bisa lah ya itu ya. Ya, cuma saya tuh waktu ketika itu rombongan tuh 7 atau 8 orang ya, lupa saya. Pokoknya 8 orang lah. Satu mobil itu 8 orang ke sana. Nah, salahnya kita rombongan, itu kan ada teman satu yang rumahnya di sana. Di dekat sana lah. Nah, kita ngeres awal tuh nggak langsung ke base camp. Kita ke tempat teman dulu, ngeres malamnya. Malamnya ke tempat teman, paginya langsung baru ke base camp. Nah, salahnya kita rombongan, kita nggak tahu tuh, kita nggak nyariin kita udah nyari info lah. Nah, salahnya kita nggak nyari info bahwa di Palutungan itu tempat campnya ditentukan dari base camp, dari tempat simaksi. Ya, beda dengan yang untuk camping yang di bawah dan puncak atas yang beda jalur. Iya. Nah, kita nggak taunya bahwa ditentukan. Iya. Nah, tempat campingnya itu ditentukan dari tempat simaksi. Nah, waktu itu kita itu kalau nggak salah Tahun simaksi berapa itu 2022 21 atau 22 gitu, setelah COVID lah. Nah, kita lewat dari jam 10, jam 11-an kalau nggak salah, Malam. jam 11-an siang, jam Ya. 11 siang. Jadi kita dapatnya itu di pos 3. Nah, pos 3 ke puncak itu jauh. Masih jauh lah, masih ada 4 pos lagi kita harus Oke, lewatin. Ini kuburan kuda. Nah, Ya, tapal kuda lah, Ya, tapal atau kuda, kuburan kuda. Nah, di situ. Nah, di situ ada mistisnya juga ketika malam. Ya. Nah, pas itu saya nggak jauh dapat camp itu, nggak jauh lah, jarak 500 meter itu tapal kuda atau kuburan kuda lah di situ. Terakhir lah itu. Nah, kita ngedirin 4 tenda itu. 4 tenda, waktu itu 2 perempuan, sisanya laki-laki. 2 perempuan, kita ngedirin 4 tenda. Nah, di tenda kan jadi berdua tuh, berdua. Nah, saya sendiri yang di tenda satu orang. Yang satu bertiga, berdua. Nah, saya sendiri tuh di tenda satu. Saya sampai jam berapa itu nggak bisa tidur. Jadi saya nyetel lagu aja, nyetel lagu, nggak bisa tidur. Nah, antara jam 12 lewat itu saya nggak ngeliat jam 12 lewat itu tenda sebelah manggil, Bang Jack. Saya bangun. Kenapa, Dir? Bang, tadi ngedenger nggak? Denger apa? Suara gamelan. Oh ya biasa, ya. Biasa. Oh ya udah ngopi aja. Kita lagi ngopi bertiga tuh. Itu sebenarnya ya. Udah tanda. Nggak enak lah. Kita lagi bertiga lagi ngopi biasa. Ngopi tiba-tiba suara kuda delman lah sama delmannya. Makanya disebutnya itu ya. Itu bener-bener saya rasain sendiri. Iya. Ada suara kuda tuh. Jadi udah kayak delman lah. Kalau misalnya ini itu rekaman alam di masa lalu, mungkin seperti itu rekaman alam. Awalnya Kodir, Bang Jack, diem dah. Dengerin dah. Iya, Dir. Suara kuda, ya udah diem aja, Dir. Nggak apa-apa. Di sini di belakang. Udah tuh. Udah berhenti tuh. Nggak lama udah suara kuda hilang. Ya udah kita biasa lah ngopi lagi, ngobrol lagi. Kedenger lagi. Sampai 3 kali itu suara itu kedenger. Akhirnya udah tidur, masuk Dir, kita tidur Dir. Udah tidur, masuk Dir. Udah tinggal baik ini Dir, udah tidur. Nah, pokoknya sebelum jam 3 itu kita harus puncak. Karena kalau udah pagi kita nggak bakal sampai ke puncak. Nah, karena kita jauh kan, harus lewatin 4 pos lagi. Kita di pos 3 nge-campnya kita harus lewatin 5, 6, 7 pos. Makanya kita berangkat nyampe ke Bowalet itu jam berapa itu? Itu udah pagi di jam 7. Karena kita summitnya itu kurang lebih jam 3. Jam 3 itu kita harus sudah summit. Nah, di situ karena satu rombongan doang, kita jalan satu rombongan bertujuh.
Itu yang saya rasain mistisnya itu bener-bener kerasa. Ganjil berarti itu ya? Iya, ganjil. 8 salah. 8 berarti. Nah, 8 itu saya di depan kan, karena yang lain nggak ada yang berani di depan, ya akhirnya saya di depan. Udah ya bener-bener kayak masuk dunia gaib, masuk dimensi lain. Ya. Tapi alhamdulillah saya nggak kesasar. Alhamdulillahnya nggak kesasar gitu, karena kalau ya bener-bener kayak masuk dunia gaib lah. Saya ngelihat segala macam rupa lah di situ, tapi ya nggak jelas rupanya. Sama aja perjalanan spiritual ini ya. Iya, cuman ya yang lain juga sama. Ketika juga. saya tanya, yang lain sama. Cuma alhamdulillahnya saya nggak kesasar, karena pas pagi udah terang itu ada satu burung yang nuntun. Burung gagak, burung jalak hitam itu. Nah, ada satu burung yang nuntun. Ya. Terus dia ngikutin di depan. Biasanya kalau itu ada burung jalak. Nah, itu emang mitosnya, katanya pasti ada yang nuntun. Kalau kitanya baik, kitanya Ya. itu pasti ada yang nuntun. Jadi tergantung perasaan dan hatinya itu. Karena kan kebanyakan kalau di gunung atau apa, dalam lisan atau apa ada kode etik untuk alam. Ya. Karena alam itu kan selalu memberikan kesan dan pesan. Jadi untuk pesan dan kesannya itu untuk bagi para sahabat pemula atau apa, untuk mendaki gunung sama Bang Jack, nanti kita seperti apa untuk pemula-pemula ini, supaya kita tahu, karena yang namanya gunung itu banyak sekali lah misteri alamnya, banyak sekali ya, untuk sejarah-sejarah yang belum dalam nalar ini belum bisa kita ungkapkan. Kalau untuk pemula, pertama cari informasi tentang gunung itu sendiri. Jangan sampai ketika kita mau naik gunung, kita buta dengan informasi gunung. Lewat jalur mana, kondisi cuaca bagaimana di sana. Itu yang pertama, informasi. Kita harus tahu informasi yang kita tuju, gunung mana yang kita tuju. Yang kedua, persiapan fisik. Fisik itu penting banget. Jangan kita sembarangan ketika naik gunung. Apalagi cuma naik gunung pendek, udahlah nggak usah olahraga atau nggak usah segala macam, nggak usah persiapan fisik. Nah, itu harus ada persiapan fisik. Minimal fisik kita siap. Jangan sampai ketika kita hari H, ketika kita udah naik gunung di pertengahan jalan kita drop. Wah, itu bahaya, dipaksakan lebih bahaya. Jadi persiapan fisik itu paling penting. Kedua itu fisik, pertama informasi, kedua fisik, yang ketiga persiapan logistik dan alat-alat. Itu, dan alat-alat pendakian. Nah, itu jangan sampai kita lupa soal alat pendakian lah. Yang paling wajib itu jaket, senter, sleeping bag, karena ada kejadian terbaru itu, ada yang hipo, dia ternyata nggak pakai sleeping bag, nggak bawa sleeping bag naik itu, cuma pakai sarung. Nah, itu bahaya banget. Mau ngomong malu mungkin kedinginan juga itu. Nah, itu mungkin mau ngomong malu dengan temannya atau nggak bawa, ternyata pas dilihat itu nggak bawa sleeping bag, nggak pakai sleeping bag, cuma satu temannya yang pakai sleeping bag, yang lain cuma pakai sarung. Gitu. Nah, itu bahaya, itu wajib sleeping bag, wajib bawa emergensi, segala macam, dan logistik. Persiapan logistik kita harus cukup. Gitu. Karena apa namanya, energi kan dari logistik, kan dari makanan kita harus cukup, jangan sampai perut kosong. Karena hipotermia itu pertama, karena kita hipotermia karena perut kosong. Perut kosong otomatis pikiran nggak konsen, angin masuk. Ketika tubuh kita udah angin masuk, apalagi angin gunung yang dingin, udah perut kosong pasti kena hipo. Itu pokoknya 3 itu tuh jangan sampai lupa tuh untuk pemula. Itu aja. Jadi yang 3 ini untuk sabar, untuk pemula, untuk mendaki, yaitu pertamanya itu adalah informasi, dan yang keduanya adalah pelatihan fisik. Jadi fisik itu emang harus benar-benar kita harus fit, jangan memaksakan kalau nggak fit. Dan yang ketiganya itu adalah persiapan logistik dan alat-alat pendakian. Semuanya itu ya emang harus dipersiapkan. Oke, sekian dulu dari cerita dari Bang Jack ini. Ya mungkin di lain waktu mungkin kita berbincang-bincang lagi dengan Bang Jack. Tapi itu menarik juga loh, sahabat.
karena saya sendiri pun ya kurang mengetahui informasi tentang mendaki gunung atau seperti apapun. Ya mungkin sahabat-sahabat yang di rumah atau apapun juga kadang jalan-jalan, ada yang ke mall, ya ada yang untuk ke puncak, hanya tiketnya biasa, ada yang mau naik gunung. Nah, mungkin naik gunung ini adalah opsi yang tepat untuk kita memberikan sebuah tantangan atau pengalaman, terutama itu adalah pengalaman. Ya. Karena dari pengalaman ini, karena kita belum mengetahui karakteristik gunung itu seperti apa, makanya pentingnya informasi itu, karena nggak sembarangan juga dan lisan juga nggak boleh, Ya, nggak boleh, jangan nggak lisan. boleh ngomong asal atau apapun atau apa. Jadi karena masih sakral itu ya, karena kita harus menjaga lah. Bukan bahasanya itu adalah kita harus bersinergi dengan alam atau menyatu dengan alam. Ya setidaknya kita harus punya bahasa tutur yang santun pada alam, karena alam selalu memberikan ke kita itu ya untuk kehidupan. Pentingnya alam sama halnya seperti air selalu membuatmu bahagia atau membuatmu dahaga. Dan satu pohon kebaikan akan berbuah baik, dan begitu pun biji jahat yang bertanam. Karena sabda alam takkan pernah berbuat benar, bahasa alam takkan lahir dari rekayasa. Seperti itu Bang Jack ya.